Ya, halo semua. Kali ini kita akan bicara tujuan yang kedua. Jadi tujuan yang kedua kita diminta untuk mengidentifikasi ada empat keputusan bukti audit yang dibutuhkan untuk membuat program audit. Di sini saya ingin kalian ingat bahwa program audit itu dibuat untuk bisa mendapatkan bukti audit. Ya, jadi jangan terbalik. Sekali lagi, bukti audit itu ya dibuat untuk bisa mendapatkan bukti audit. Jadi, program audit ini seperti instruksi kerja. Instruksi kerja apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan bukti audit. Nah, untuk tujuan yang kedua ini kita akan bicara empat keputusan ya, bukti audit apa yang kita butuhkan. Jadi ceritanya seperti empat karakteristik bukti audit seperti apa yang kita butuhkan untuk nanti bisa membuat program audit. Di mana sekali lagi ujung-ujungnya program audit ini dibuat untuk bisa mendapatkan bukti audit yang sesuai dengan ya ini ya keputusan bukti audit yang diinginkan. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi, the auditor must make four major decisions regarding what evidence to gather and how much to accumulate. Jadi, kalian bisa lihat di sini apa bukti yang harus dikumpulkan dan berapa banyak yang harus diakumulasi sampai kita bisa bilang bahwa bukti audit telah cukup dan memadai ya ini dicamkan. Jadi sampai bisa menimbulkan ya omongan kayak gini, oh bukti audit yang kita sudah kumpulkan itu telah cukup dan memadai ya untuk membuat statement. Oke, jadi bisa dibilang ini adalah empat karakteristik atau empat pertanyaan atau empat keputusan. Nah, kita nanti mau mengambil memperoleh bukti audit yang seperti apa. Oke, jadi pertama kita harus ketahui dulu. Nah, prosedur audit apa yang digunakan. Karena kenapa? Setiap prosedur audit yang dibuat akan memperoleh bukti audit yang berbeda. Ya, jadi ya seperti yang tadi saya bilang, sistem instruksi kerja yang seperti apa akan menghasilkan hasil yang seperti apa. Sama seperti ini. Audit prosedur seperti apa yang digunakan sehingga nanti kita bisa mendapatkan bukti audit yang seperti apa. Oleh karena itu, yang pertama adalah audit prosedur apa yang digunakan. Nah, lalu yang kedua adalah sample size. Ya, jadi sampel apa, ukuran sampelnya itu seberapa besar dari populasi. Nah, atas prosedur yang diberikan. Jadi mau dikumpulkan berapa banyak sih? Ya, berapa besar sampel itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah ini audit prosedur ya, sorry. Jadi yang pertama ini adalah audit prosedur, yang kedua adalah sample size. Lalu yang ketiga adalah which item to select from population. Nih, which item ini juga bagian dari sampel. Jadi dari misalnya populasinya ada 1000 item. Nah, item apa saja yang perlu dipilih agar nanti bisa mewakili populasi. Jadi tidak semua item, tapi item-item tertentu saja. Nah, lalu yang keempat, ini which item ya. Lalu yang keempat, when, kapan, kapan dilakukan prosedur itu. Jadi bisa dibilang juga kapan kita bisa mendapatkan bukti itu. Ya, jadi saya akan memberikan contoh suatu data. Oke, jadi oh my god, wait. Ya, jadi ini adalah contoh data dari akun piutang ini ya. Piutang dagang pihak ketiga, berarti piutang usaha pihak ketiga. Nah, lalu kalau kita lihat kembali ya, kita coba lihat ininya pertanyaannya adalah wow, bentar ya. Oke, pertanyaannya ini, which audit procedure to use? Oke, karena ini bicara tentang piutang dagang, nah salah satu prosedur utama, bukan salah satu ya kalau itu utama. Oke, jadi prosedur untuk audit audit akun piutang adalah konfirmasi piutang.
Ini adalah nama daripada prosedur auditnya. Nama prosedur auditnya adalah konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang ini apa? Ceritanya kita perusahaan melakukan konfirmasi, mengirimkan surat kepada pihak ketiga menanyakan atas saldo piutang yang dimiliki, apakah sudah sesuai dengan yang dicatat oleh pihak ketiga tersebut. Ya, gampangannya seperti ini. Nah, jadi ceritanya kita mengirimkan konfirmasi surat kepada pihak ketiga, dalam hal ini customer. Kita kirim ke misalnya nih Electica. Kita kirim ke Electica, kita tanya saldo piutang yang dimiliki. Saya memiliki saldo piutang Electica 200 juta. Apakah benar dari sisi Electica itu juga 200 juta sekian? Nah, hanya seperti itu aja. Jadi nanti kalau suratnya sudah sampai, Electica nanti akan menjawab, oh iya saldo saya sudah sesuai nilainya sekian. Itu kalau sesuai. Kalau tidak sesuai, Electica akan menjawab, oh saldonya tidak sesuai, saldo saya sekian. Karena begini, begini, begini. Nah, ini adalah salah satu prosedur utama untuk akun piutang, yaitu melakukan konfirmasi piutang. Jadi pertanyaan yang pertama, audit prosedur apa yang digunakan? Audit prosedur yang digunakan adalah konfirmasi piutang. Ya, itu yang pertama. Lalu berikutnya adalah what sample size for a given procedure. Jadi prosedurnya konfirmasi piutang, dia tanya sampel size-nya, ukuran sampelnya mau berapa besar. Jadi kalau kalian lihat di sini, semua nama customer ini itu adalah daftar piutang perusahaan. Kalau kita lihat paling bawah, ya, itu nilainya adalah 2,7 miliar. Ya, jadi semua customer ini ada berapa ya? Ada 86 customer. 86 customer ini nilainya adalah 2,7 miliar. Lalu pertanyaan kedua adalah dari 2,7 miliar ini ya, dari 2,7 rupiah, 2,7 miliar ya, dari 80 berapa tadi? 86 dari 86 customer mau ngambil berapa? Gampangannya gitu, sample size. Mau ngambil berapa? Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini sudah saya sengaja urutkan berdasarkan nominal terbesar. Jadi kalau kalian lihat di sini, di sisi sini ya, nah ini adalah jumlah konfirmasi yang mau kita buat. Nah ini ya, kalian bisa lihat di sini, ini adalah 2,7 miliar tadi, ini adalah total, ya total piutang ya di laporan keuangan. Nah, kita ceritanya mau ngambil berapa banyak? Oh, saya mau ngambil kira-kira bisa mengcover 80% dari semua total 2,7 miliar. Nah, berarti kalau saya mau ngambil 80%-nya, berarti saya harus minimal ini ya, mendapatkan jumlah sekitar 2,232 miliar. Atau ceritanya berarti saya memilih ini ya. Nah, ini rumusnya banyak juga ya sampai sini. PT Mega Depo Indonesia. Berarti ini kalau saya total ada 36 perusahaan nih. 36 perusahaan jika kita mau memastikan 80% piutangnya memang berada di customer ini. Jadi ya, salah satu tujuan daripada konfirmasi piutang itu memenuhi asersi manajemen keberadaan, occurrence ya. Nah, di sini kita mau memastikan benar nggak sih? Benar nggak ya kalau nilai 2,7 miliar ini memang dimiliki oleh perusahaan? Caranya gimana? Kita mengirimkan konfirmasi kepada 36 perusahaan untuk memastikan 80% saldonya diyakini sudah benar. Nah, seperti itu. Kalau mau 90% perusahaan, 90% berarti kita kirim ke 49 perusahaan. Nah, ini adalah sampel size-nya. Tergantung daripada prosedur auditnya ya, dari yang buat biasanya level supervisor atau manager yang buat prosedur audit. Nah, nanti kalian lihat, oh mau berapa persen sih yang dimau. Nah, kalau misalnya mau 80% berarti kalian harus kirim surat kepada 36 customer. Seperti itu ya. Itu adalah menjawab sample size. Lalu berikutnya adalah which item select from the population. Nah, ini seperti yang tadi saya sebut, itemnya adalah 36 customer.
Jadi nominalnya 2,2 sampel size. Customer-nya, itemnya adalah customer. Jadi kita memilih 36 customer yang kita pilih secara tidak acak ya. Sudah kita pilih sesuai nominal tertinggi. Ya itu adalah ya. Jadi kita memilih 36 customer untuk memastikan 80% saldo telah dipenuhi, telah ada ya. Saldo memang benar keberadaannya. Nah, ini. Lalu pertanyaan keempat, kapan akan dilakukan prosedur tersebut? Nah, kalau yang namanya konfirmasi piutang berarti harus dilakukan sebelum auditornya terjun ke lapangan alias auditornya kerja di klien. Jadi sudah harus dilakukan terlebih dahulu supaya auditor bisa nunggu 1-2 minggu supaya surat-surat yang dikirimkan ke 36 perusahaan ini akan kembali. Seperti itu. Jadi ini kita kembali lagi ke sini. Oke. Jadi itu adalah keempat keputusan ya tentang karakter daripada bukti audit yang kita mau itu seperti apa. Nah, ini adalah 4 pertanyaannya. Tergantung dari prosedur auditnya dulu. Setelah kita sudah tahu prosedur auditnya, mau berapa besar ya bukti audit yang kita kumpulkan, lalu item-item yang mau kita kumpulkan buktinya itu apa saja dan kapan kita akan melakukan prosedur tersebut untuk mendapatkan bukti. Nah, itu adalah audit evidence decision ya. Jadi sekali lagi audit evidence decision ini penting karena ini termasuk bagian dari perencanaan audit sebelum akhirnya auditor itu bekerja. Jadi semacam instruksi kerja ya, prosedur instruksi kerja untuk bisa mendapatkan bukti audit tersebut. Oke, oke. Jadi sampai jumpa di tujuan yang berikutnya. Terima kasih.